Amerika itu adalah salah satu negara maju dalam hal teknologi. Kita tahu bahwa Amerika itu banyak menelurkan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar dunia. Namun ternyata di balik itu semua, ternyata sebagian warga Amerika itu juga melakukan yang namanya ritual-ritual mistis. Ritual apa sajakah itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Di sini akan saya jelaskan 5 ritual mistis yang dilakukan sebagian warga Amerika. Mungkin kita mengira bahwa negara maju sekelas Amerika itu tidak mempercayai hal-hal mistis. Ternyata tidak. Malah ritual-ritual mereka itu lumayan cukup ekstrim, pemirsa. Ritualnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hoodoo. Hoodoo itu adalah sistem kepercayaan dan praktek mistis yang berasal dari budaya Afrika Amerika yang dilakukan oleh sebagian warga Amerika Serikat. Ritual hoodoo itu melibatkan penggunaan ilmu sihir, ramuan herbal, dan macam-macam amulet atau jimat untuk tujuan-tujuan khusus seperti perlindungan, keberuntungan, percintaan, dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, hoodoo itu sering melibatkan penggunaan lilin, minyak wangi, dan simbol ataupun raja-raja khusus yang dipersembahkan kepada entitas gaib itu untuk tujuan-tujuan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada beberapa contoh ritual hoodoo tersebut. Yang pertama yaitu candle magic, yaitu sebuah ritual menggunakan lilin tertentu. Biasanya adalah lilin hijau untuk ritual keberuntungan dan bisnis keuangan. Lilin merah itu biasanya untuk percintaan. Nah, lilin tersebut itu digambari atau ditulisi raja atau simbol-simbol tertentu, kemudian dinyalakan, kemudian orang tersebut meditasi, memusatkan pikiran ya dengan hati yang diinginkan. Misal ingin bisnis lancar, ingin dapat pasangan, dan lain sebagainya. Orang tersebut meditasi di hadapan lilin itu. Yang kedua adalah jimat Muju Box. Muju Box ini adalah jimat atau amulet yang isinya itu diantaranya ramuan herbal, batu, dan raja-raja tertentu. Biasanya dibuat dari kain yang dijahit menjadi kantong kecil. Muju Box itu kemudian dibawa dalam saku dengan tujuan untuk keberuntungan, perlindungan gaib, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah spiritual bath atau mandi spiritual, yaitu mandi dengan air yang telah dicampur ramuan-ramuan khusus yang tujuannya itu adalah untuk membersihkan energi-energi negatif, menyegarkan pikiran, dan lain sebagainya. Biasanya ritual ini dilakukan sendiri di hari yang sunyi. Mereka berendam dalam air tersebut selama beberapa saat. Kalau orang Jawa mungkin ini sama dengan ruatan seperti itu. Yang kedua, Wicca. Wicca itu adalah sebuah agama neopagan yang sifatnya itu individualistik, yang mana menekankan itu pada ritual penyembahan dewa-dewa serta penggunaan simbol-simbol mistik tertentu. Contoh ritual dalam tradisi Wicca ini yaitu Sabat ya. Sabat adalah perayaan yang berkaitan dengan perubahan musim dan siklus alam. Contoh perayaan Sabat yang paling terkenal adalah Samhain ya, Samhain atau lebih terkenal dengan tradisi Halloween. Contoh selanjutnya yaitu ritual circle casting. Ritual ini disebut juga lingkaran sihir. Lingkaran sihir ini dibuat khusus oleh praktisi Wicca yang mana berfungsi itu sebagai suatu tempat untuk melakukan ritual magis. Lingkaran ini melambangkan batas antara dunia fisik dan dunia spiritual. Dalam membuat lingkaran magis ini biasanya itu menggunakan alat semacam tongkat atau pisau khusus, pemirsa. Kemudian para praktisi Wicca juga melakukan yang namanya divinasi. Divinasi ini adalah praktek spiritual untuk mendapatkan wawasan ataupun petunjuk dari alam gaib itu dengan menggunakan alat-alat khusus. Di antaranya yaitu mungkin kartu tarot, pendulum, dan juga menggunakan perhitungan ramalan bulan. Para praktisi Wicca ini mereka menyembah para dewa-dewa yang mana dewa-dewa ini mewakili kekuatan alam dan aspek-aspek kehidupan. Contohnya adalah dewa matahari, dewa bumi, dewa bulan, dan lain sebagainya. Para dewa ini dianggap sebagai entitas yang ada di sekitar kita
Sehingga itu mereka dihormati dan diberikan penghargaan dalam sebuah ritual Wicca. Yang ketiga, Native American Spirituality, yaitu sebuah tradisi suku asli Amerika itu dengan menjalankan ritual spiritualisme, diantaranya adalah penghormatan kepada leluhur dan upacara-upacara sakral. Ritual ini berada di setiap suku di Amerika, pemirsa. Contohnya yaitu upacara tembikar. Upacara tembikar ini adalah ritual yang dilaksanakan itu oleh salah satu suku yang berada di barat daya Amerika Serikat. Dalam upacara ini, tembikar itu dibuat dengan cara tradisional, itu kemudian diisi dengan tumbuh-tumbuhan, lalu air dan beberapa rajah atau simbol tertentu, lalu kemudian diletakkan di tempat-tempat sakral. Tujuannya adalah untuk menghubungkan itu antara manusia dengan alam sekitar dan dengan roh-roh leluhur. Kemudian yang selanjutnya itu adalah upacara yang dinamakan Vision Quest. Upacara ini dilakukan oleh seorang yang di usia muda dengan tujuan itu untuk memahami diri atau istilahnya mencari jati diri dan mencari pengalaman spiritual. Upacara ini dilakukan itu seorang diri dengan pergi ke alam liar ataupun hutan ya, kemudian melakukan puasa selama beberapa hari di hutan tersebut. Ritual ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan alam, kemudian mendapatkan penglihatan gaib atau istilahnya adalah penerawangan, atau mendapatkan pesan spiritual yang akan membimbing dalam kehidupan masa depannya. Kemudian ritual yang lainnya yaitu adalah dancing ceremonies, yaitu sebuah tarian sakral suku asli Amerika. Tarian ini adalah untuk berkomunikasi dengan roh-roh di alam dan roh-roh para leluhur. Masing-masing tarian itu memiliki gerakan, lagu, dan makna simbolis yang khas untuk suku tertentu. 4. Ceremonial Magic. Ceremonial Magic ini adalah sebuah ritual itu untuk menghubungkan manusia dengan sebuah kekuatan supranatural yang lebih tinggi atau high magic. Dalam praktiknya itu sering menggunakan simbol-simbol atau raja-raja tertentu, yaitu seperti pentagram dan lingkaran sihir yang lainnya. Biasanya itu mereka berpedoman pada buku-buku magis, yaitu seperti buku The Key of Solomon dan The Lesser Key of Solomon. Kedua buku tersebut itu memuat cara-cara ritual yang mereka gunakan. Kemudian mereka juga menggunakan ilmu astrologi dan numerologi. Gunanya yaitu untuk mengakses energi planet dan bintang-bintang di langit, sehingga energi gaib yang dihasilkan itu akan selaras. Mereka itu biasanya melakukan ritual untuk memanggil entitas gaib ya, seperti para demon. Kemudian setelah mereka bisa berinteraksi dengan para demon tersebut, maka mereka akan meminta bantuan dalam hal kehidupan. 5. New Age Practice. Ini adalah sebuah gerakan spiritual untuk bermeditasi dan terapi energi menggunakan kristal, itu untuk mencapai pemahaman diri, pengembangan spiritual, dan keseimbangan. Ada beberapa praktek spiritual New Age ini, diantaranya yaitu yang pertama adalah meditasi. Ini adalah praktek yang umum di kalangan New Age Practice. Meditasi itu dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pernafasan, kemudian visualisasi, dan dengan menggunakan gerakan-gerakan tertentu serta mantra. Yang kedua, penggunaan batu dan kristal. Mereka, para komunitas New Age, itu menggunakan batu dan kristal itu sebagai alat untuk mengarahkan energi dan mencapai keseimbangan. Setiap kristal ataupun batu itu memiliki sifat dan energi yang sangat unik, sehingga bisa digunakan untuk pengisian, kemudian penyembuhan, ataupun pembersihan tubuh. Yang ketiga adalah penggunaan aromaterapi. Biasanya yang digunakan itu adalah minyak alami dari tumbuhan ya, yang fungsinya untuk merangsang reaksi fisik, mental, dan emosional para penganut New Age tersebut. Minyak ini itu digunakan ketika mandi atau dalam pijatan-pijatan tertentu itu untuk menciptakan suasana yang menenangkan, menyegarkan, dan menyembuhkan. Nah, pemirsa sekalian, itulah praktek-praktek spiritual yang ada di Amerika. Sebenarnya selain itu masih banyak ya, kapan-kapan kita bahas lagi. Itu semua mengingatkan bahwa praktek-praktek mistis itu tidak hanya ada di Indonesia saja. Di semua negara ada, termasuk negara maju, negara Amerika, dan juga di Jepang juga ada, di Cina juga ada. Nah, mungkin cukup itu dulu. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.